Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Ada? Hah? Windows P. P. Oh iya, Masya Allah, duplikat ya. Sudah keluar. Extension kita tidak bisa lihat. Nah. Oh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tema kita adalah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengambil ibrah untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kalau hari Senin yang pekan ke-1 ya kalau tidak salah sudah ada sirah nabawiyah. Mungkin kami lihat berdasarkan kitab Tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa membuat kita paham ceritanya. Nah, kalau ini mungkin khusus untuk Ahad pagi kita akan berusaha menikmati dari sisi perjalanan Nabi dari kecil sampai nanti beliau wafat. Tetapi setiap perjalanan hidupnya itu bisa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Tapi karena hari ini memang waktunya agak terbatas, selain nanti masjid dipakai untuk kegiatan, lalu kami ada Awalus Sanah, Rizqa Ishkarimah dan Wahatul Quran di pagi yang hampir bersamaan karena jarak cukup jauh, sehingga nanti kita muqaddimah, contoh menikmati cerita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh ya. Kalau gambar di situ merupakan kota Bushra. Jadi salah satu kota yang masyhur di Syam. Ya, di Syam. Dulu masuk dalam 3 dekade kerajaan Bapak Ibu. Ada Romawi, Bizantium dan Muslim ya. Dan sekarang di Suriah yang mungkin secara kebudayaan sudah agak hancur, tetapi ada satu bukti sejarah Nabiullah Muhammad SAW, yaitu gerejanya pendeta. Ada yang menyebut Bukhara, ada yang menyebut Bukhaira, Bakhara. Nah, jadi yang pasti dia adalah mantan pendeta Nasara ya, dan Yahud yang berubah menjadi rahib. Dari sinilah nanti cerita tenar Nabiullah Muhammad SAW bisa kita pelajari dari sisi
bukti sejarah. Jadi tidak sekedar cerita lisan saja. Karena cerita ini tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi dalam riwayat yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sendiri dan sahabat yang mendengarkan langsung dari Nabiullah Muhammad SAW. Nah, contoh ketika melihat seperti ini, insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian, kalau ini kan jarang terjadi dalam perjalanan umroh, paket umroh. Umroh itu seringnya ke Turki, nggak ada paket umroh plus Suriah, itu nggak ada. Apalagi sekarang paket umroh plus Irak. Padahal peninggalan sejarah Islam banyak sekali. Paket umroh plus Palestina itu sekarang deg-degan semua tuh. Ya kenyataannya memang demikian. Cuman tempat-tempat sejarah yang masih ada insya Allah terdokumentasikan dengan baik sampai sekarang. Kalau ini masyhur, ini di bagian depan gereja Pendeta Bakhara di mana Nabi muda saat itu di usia 12 tahun, beliau menambatkan ontanya, pamannya, dan disuruh berjaga di luar, tidak usah masuk ke biara, karena kebiasaan budaya Arab dulu anak-anak itu tidak pantas untuk ikut perjamuan besar. Nah, ini nanti ada pelajaran menarik tentang ini. Nabi merubah itu. Anak-anak setiap ada perjamuan malah yang diajak. Sehingga Nabi punya kebiasaan ba'dal asar beliau bagi itu gandum sama susu kambing kepada anak-anak. Kalau zaman dulu kalau belum anak nggak pantas masuk perjamuan. Spesial tuh. Termasuk Nabi saat itu kenapa bisa berangkat berdagang padahal usianya masih 12 tahun. Karena ada latar belakang Nabi itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Di saat di keluarga Abu Thalib, ya itu berarti Nabi punya sepupu. Anak-anak Abu Thalib itu kalau melihat makanan enak, Bapak Ibu, makanan enak, katakanlah umpama sepekan sekali ibu masak ayam goreng renyah itu, padahal hari Senin oseng-oseng tempe, hari Selasa kangkung, bayam, tahu goreng itu kan sepekan ada masakan enak. Nah itu anak-anak berebut ambil. Spesial Nabi kita kecil itu tidak ikut rebutan. Nah itu contoh tanda sejak kecil sudah punya perilaku yang unik dan lebih baik, lebih mulia daripada anak-anak yang lain. Itu contoh pertama. Contoh kedua, tidak pernah bertengkar masalah sepele, masalah anak-anak. Jadi dari sudut pandang pamannya Abu Thalib, Nabi kita ini unik, lainnya bisa berebut mainan, berebut kesempatan, berebut bermain di halaman. Nabi kita itu enggak. Bahkan ketika sepupu-sepupunya bertengkar, Nabi kita yang melerai. Spesial. Sampai suatu ketika paman Nabi Abu Thalib mau berangkat berniaga bersama teman-temannya ke Syam, ya, itu Nabi ada rengekan yang membuat pamannya Abu Thalib itu merasa, ada apa ini dengan ponakanku nih? Enggak biasanya gitu. Enggak biasanya merengek-merengek gitu. Nah, terus ditanya oleh paman Abu Thalib, mengapa? Ada apa engkau? Nah ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena saat itu orang berniaga, kafilah dagang itu tidak boleh bawa anak-anak. Budaya zaman itu. Tetapi ketika teman-temannya Abu Thalib tahu yang mau berangkat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad kecil, diperbolehkan. Spesial yang ketiga. Oh lah kalau yang berangkat Muhammad nggak apa-apa berangkat. Itu coba, masya Allah. Ini orang-orang Arab ketat masalah disiplin saat itu. Tetapi khusus Nabi mau berangkat. Nah, bermulalah cerita tentang ciri-ciri kenabian yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Bermula dari kisah ini. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kita potong kelahiran Nabi, kakeknya Abdul Muthalib ya, pemegang kunci Ka'bah, ibunya Aisyah dan seterusnya. Aminah. Kita potong ke sini dulu. Tidak bisa. Ini
Bayangkan, sampai sekarang puing ini masih ada. Pernah saat itu menjadi polemik saat Suriah dikuasai ISIS kalau tidak salah ya. Semua peninggalan-peninggalan zaman dulu yang membuat orang itu merasa mensucikan, mengkeramatkan, dihancurkan. Alhamdulillah, foto ini tidak berubah banyak dengan sekarang. Ketika Bapak Ibu jamaah melihat gambar ini, maka Pendeta Bakhara bisa melihat dari jarak jauh di ketinggian biara tersebut. Salah satu yang membuat beliau tertarik untuk mencegat kafilahnya Nabi, karena apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kenapa kok dicegat tuh? Kenapa spesial kafilah itu? Ternyata Pendeta Bakhara itu memang sedang menanti nubuat. Dari kitab sucinya itu dia pingin tahu siapa nih Nabi penutup yang sudah dinubuatkan. Nah, beliau berada di ketinggian biara. Ini nih ada ya kan? Ada di sini ada apa Pak namanya? Unda-undaan ini bahasa Indonesianya apa nih? Tangga yang sudah hancur, tinggal ada sedikit bagian, dan dari sinilah Pendeta Bakhara itu bisa mengetahui bahwasanya ciri-ciri pertama sudah muncul, bahwasanya kafilah dagang dari Arab itu ternaungi oleh awan. Cuman jangan dibiasakan kita untuk masuk ke hiperbola tentang ciri-ciri kenabian ya, selain mukjizat. Katakanlah mukjizat mengeluarkan air, mendapatkan makan yang banyak. Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya, bisa membelah Laut Merah, menjatuhkan tongkatnya, bisa berubah ulah. Itu spesial, mukjizat, tidak masuk nalar, tidak masalah. Tapi cerita-cerita yang berkaitan dengan kenabian Nabiullah Muhammad SAW, wallahu alam bisawab, masya Allah, itu banyak yang bisa dinalar. Terutama sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Contoh nih, tentang merunduknya pohon-pohon kurma. Ketika Nabi berteduh, baik ketika perjalanan berdagang kedua, yang dagang beneran bersama Khadijah binti Khuwailid, ke Syam juga. Yang menemani siapa namanya? Asistennya Khadijah? Bapak, Ibu? Asistennya. Orang-orang bilang pembantu. Ada sebagian bilang budak. Kami bilang yang paling mantap asisten. Namanya Maisarah. Maisarah itu cewek apa cowok? Cowok. Pemuda, Maisarah. Kalau pakai Siti jadi perempuan di sini, Siti Maisarah. Maisarah itu laki-laki ya, yang menemani Nabi. Di situ juga ada cerita. Maisarah menceritakan kepada Khadijah, setiap tempat yang disinggahi oleh Nabi seakan-akan meneduhkan. Tapi jangan dibentuk redaksi kalau Nabi datang, kurmanya itu nunduk ini. Itu loh kayak di film, itu jangan ditafsirkan seperti itu. Sampai ada video anak-anak kartun yang menerangkan kayak awan kinton. Tahu ya Ustaz Tovan, awan kinton. Awan kinton tuh kayak Dragon Ball itu loh. Jadi awannya kelihatan banget di atas kepala. Nah, bukan seperti itu. Seperti apa? Seperti Bapak Ibu kalau naik motor di tengah terik, tiba-tiba mandek di Bangjo, awan mak seliwir gitu. Enak mendung gini tapi terus panas lagi. Nah, kita mendapati seperti itu. Panas, terik, ngerti-ngerti ada awan, jadi adem. Nah, khusus kafilah Nabi ini adem terus, maksudnya begitu. Sehingga awannya itu bisa kelihatan kalau dilihat dari jarak jauh. Nah, faktanya ada di sini. Pendeta Bakhara melihatnya dari sini dan kafilah belum sampai masuk ke kota Busra. Ini namanya Busra. Jadi salah satu kota yang masyhur di daerah Syam sebelum masuk ke perkotaannya. Nanti ada pintu gerbangnya. Nah, dia dekat banget dengan pintu gerbang. Nah, sehingga dari fakta ini Pendeta Bakhara bisa lihat, itu ada awan. Kayak Bapak dari jauh melihat
ada gunung Merapi, Merbabu itu ada awan kan begitu. Bukan yang langsung di atas kita awan, bukan seperti itu. Kalau seperti itu ya sudah kena terus Nabi itu. Dibunuh orang Yahudi ya, karena tahu dia bukan dari keturunan Ishak atau grupnya Bani Israel. Dan Nabi kita kan ketemunya ke Ismail Ibrahim alaihissalam, bukan ke Ishak Ibrahim alaihissalam. Dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub terus sampai Nabi Isa alaihissalam, itu kan yang kita kenal dengan Bani Israel. Nah, dan yang dibangga-banggakan oleh orang Yahudi sekarang tentang kenabian yang tidak ketemu pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang Yahudi termasuk benci dengan kita termasuk itu. Ya, nubuatnya itu ketemunya di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata bukan dari Bani Israel, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, suku Quraisy yang saat itu terkuat di Jazirah Arab. Nah, jadi fakta ini harus kita ceritakan pula. Oh, dari jarak jauh ini ada ciri satu, maka harus kita ada banyak riwayat yang paling menyenangkan diceritakan itu ketika pendeta Bakhara nyegat itu kafilah, dicegat, disuruh mampir, dikasih jamuan makan. Sebagian riwayat mengatakan ya memang jatahnya istirahat di situ, lalu dipanggil oleh pendeta Bakhara. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi yang paling penting adalah pendeta Bakhara ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW mudah. Poin pertama, riwayat pertama menceritakan tentang ayo dijamu makan semua ben masuk. Lalu saya lihat semua yang dibiara, apakah kelihatan ciri-ciri Nabi yang saya yakini, kata pendeta Bakhara. Digoleki kok ra enek kabeh gitu loh. Nah, iki dudu wajah-wajah Nabi semua. Maka ditanya, ini apa ada yang belum masuk? Ada di luar, tidak kita ajak untuk menunggu perniagaan. Nah, maka pendeta Bakhara keluar. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, memang pendeta Bakhara melihat langsung dari kafilah yang berhenti di situ ada satu pemuda yang kelihatannya ini seperti yang dinubuatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kami hanya menyampaikan setelah ketemu dengan Nabi versi pertama, wahai anak muda. Nah, ini pertanyaan hebatnya pendeta Bakhara kepada Muhammad muda. Yang dikatakan pertama kali oleh pendeta Bakhara bukan perkenalan, ya ngapain ramah tamah, tidak langsung. Wahai anak muda, demi Latta dan Uzza. Nah, Bapak Ibu tahu Latta dan Uzza? Latta dan Uzza itu orang soleh pada zaman itu. Wallahu alam, bisa jadi nabi, bisa jadi penerus risalah Nabi Isa alaihissalam, bisa jadi penerus dari generasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi saking solehnya beliau, mereka itu setelah kematiannya dibikinlah prasasti, semacam patung untuk menghormati mereka. Awalnya tidak masalah, sebagai bentuk penghormatan. Ini loh orang hebat, orang saleh, orang yang harus kita hormati sudah meninggal dunia. Tapi yang jadi masalah, nasihat tentang kebaikan, ya, mengidolakan sesuatu yang berlebihan sampai dibikinkan patung dan seterusnya, generasi penerus, ya, berpuluh-puluh ratus tahun kemudian menjadikan Latta dan Uzza sebagai sesuatu sesembahan. Nah, itu yang parah di masa jahiliyah. Dan itu pun dimuliakan dengan semua hal yang bisa dibuat patung. Bahkan kalau salah satu suku yang terkenal dengan memproduksi gandum, maka dia bikin patung Latta Uzza dengan gandum. Nah, jadi ada basinya Bapak Ibu. Bisa basi gawe mana? Nah, ada bikin banyak patung Latta dan Uzza, model Latta Uzza. Ada lagi satu patung. Apa Pak namanya? Lupa saya. Dan akhirnya memenuhi area Ka'bah. Nah, maka pendeta Bakhara bilang, ini ngetes pemuda yang benar, kita tes nih. Wahai anak muda, demi Latta dan Uzza. Gitu. Nanti ketika aku beri pertanyaan, jawablah dengan yang sebenar-benarnya. Maka jawaban Nabi Muhammad kecil saat itu sudah memberi jawaban besar kepada pendeta Bakhara. Tidak usah tanya lagi, sebenarnya sudah yakin bahasanya ini adalah Nabi. Jadi Nabi kita menjawab, wahai paman,
janganlah engkau sekali-kali menyebut nama itu di depan saya karena saya tidak suka dengan nama itu. Lah itu wes rampung sebenarnya. Ini sudah masuk ciri dua nih. Dia tidak suka dengan berhala. Yang kedua, tanda-tanda dinaungi awan. Udah sebenarnya rampung. Udah Bahara sudah yakin ini. Ini nabi. Ya. Tetapi beliau meyakinkan lagi dengan minta izin kepada Nabi Muhammad muda untuk memeluk dia, memeluk Nabi kita, lalu mengecek stempel kenabian, ya. Apa, Ibu? Di antara dua punggungnya, punggung apa nih? Bahu ya, punggung itu ada sebagian riwayat mengatakan seperti gundukan kalau kita habis bekam. Tetapi riwayat yang lebih masyhur seperti gundukan kecil sebesar telur puyuh, bersih, ada bulu-bulunya sedikit. Mungkin bisa nanti dicek di Syama'il Muhammad, ya, dari Imam At-Tirmidzi. Ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dilihat dari ciri kenabian. Nah, melihat itu, ya mungkin dalam redaksi buku-buku yang lain ada yang bersinar. Nah, ini kami takut menceritakan bersinar, takutnya engkau murup kayak senter gitu. Bukan, ini sebagai bentuk kayak kalau Bapak Ibu ada yang memuji Nabi lalu dengan pujian yang hiperbola. Ya, wajahmu seperti sinar rembulan. Kan itu tidak bisa dimaknai wajahnya metu sinare, kan enggak. Itu sebagai bentuk pujian yang tingkat tinggi untuk Nabiullah Muhammad SAW. Nah itu. Jadi ada ciri itu, maka selesailah Pendeta Bakhara untuk meyakinkan dirinya inilah Nabi yang dinubuatkan dalam kitab Taurat wal Injil. Nah, jadi kalau ada ciri-ciri kayak gitu di anak-anak ibu, ya itu bukan ciri kenabian, itu bisul ya Pak. Bisul yang muncul di situ. Kalau ini spesial untuk Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian riwayat Imam An-Nawawi mengatakan ciri-ciri Nabi semua punya ciri-ciri kenabian itu. Tapi kita belum punya bukti otentik dari dalil-dalil yang lain, riwayat-riwayat yang lain. Apakah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim punya ciri yang sama? Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi itu sudah membuat kita, oh masya Allah. Ternyata anak kecil pun kalau dididik untuk menjadi orang dewasa dan bijaksana bisa. Sebagai contoh, sebelum datang syariat, sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad kecil kita sudah punya kebiasaan yang baik. Iku jamaah, ini foto-foto kami yang masih, ini tidak perlu dibahas ya, ini bagian peninggalan Romawinya. Jadi tempat ini masih ada Bapak Ibu. Nanti kalau kita sebelum ini tentang kelahiran Nabi itu sudah susah difoto, ya, sudah dipugar. Di kota Mekah itu kita ziarah ke tempat-tempat itu sudah tidak boleh dari luar saja, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk bukti otentik dalam kajian-kajian sirah Nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini masih lengkap. Moga-moga masih terjaga, bukan sebagai bentuk mensakralkan tempatnya. Di situ tidak ada menyandupo gitu, Pak. Tidak ada. Jadi tidak ada hal-hal yang berbau syirik, ya, khurafat, tahayul di situ. Tidak ada. Nah, ini pintu gerbang. Jadi gerejanya biaranya masih kurang lebih 500 sampai 1 kilo dari pintu gerbang masuk ke kota Bushrah. Nah ini. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Dari cerita awal ini Pendeta Bakhara, Buhaira dan penyebutan yang lain menyuruh khusus siapa yang bertanggung jawab membawa anak muda ini untuk kembali ke Mekah. Ditakutkan ketika ciri-ciri ini diketahui oleh orang-orang Yahudi, di antara mereka setelah masuk di dalam kota, maka ditakutkan disakiti, bahkan bisa terjadi dibunuh karena ketidaksukaan Nabi turun dari orang Arab, khususnya Quraisy. Bukan dari keturunan mereka, bukan dari Yahudi, bukan dari Nasara, terutama bukan dari Bani Israel.
Maka saat itu pendeta Bakhara mencari siapa yang bertanggung jawab dengan anak ini. Maka Abu Talib, ini banyak riwayat, kami sampaikan satu riwayat. Maka Abu Talib mengatakan, saya ayahnya. Maka pendeta Bakhara, dusta engkau, berdusta. Lah, takut Abu Talib. Kenapa dia bisa tahu? Anak muda ini sudah tidak punya ayah. Karena sudah diceritakan dalam Taurat. Sudah tidak punya ayah. Jadi siapa engkau? Tolong jaga anak ini, kembalilah ke asal kalian. Ya, supaya aman. Nah, itu cerita pertama kali Nabi Muhammad SAW ke Syam. Kenapa ini kami ambil sebagai muqaddimah? Karena ini sebagai bukti otentik Allah Azza wa Jalla sudah ikut langsung dalam penjagaan Nabi Muhammad SAW. Secara fitrah atau secara alami maupun yang sunatullah Allah tetapkan dalam bentuk mukjizat-mukjizat yang lain. Ya, ini kami sampaikan secara fakta bisa masuk akal. Bahwasanya cerita Nabi Muhammad SAW manusiawi sekali. Sehingga nanti sampai kita cerita banyak panjang lebar ke peperangan Nabi, kita harus pakai pondasi yang pertama dulu. Tidak ada khurafat, tahayul, hal-hal yang berbau macam-macam dalam sejarah Nabi kita. Sehingga nanti kalau membahas tentang kehebatan Nabi, itu kehebatan secara manusiawi, fitrahnya Nabi. Tidak ada kehebatan yang banyak dikabarkan sekarang, kekebalan tubuh dan lain sebagainya, boten, tidak ada. Nabi itu perang Badar berdarah, beliau kena sabetan pedang. Tuh, pernah tanggal gigi Nabi Muhammad. Nah, gitu. Lah kok sekarang banyak ada perguruan yang kalau sudah berapa tahun latihan untuk sabuk apa ya? Sabuk merah kuning hijau, nah, terus untuk fasilitas kekebalan tubuh. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya, langsung kita tanyakan, fungsi ilmu kekebalan tubuh dalam hidup kita apa coba? Apa karena pekerjaannya mengganti kabel listrik biar butuh kebal kan? Nah, monggo, apa pekerjaannya yang itu ngelapi kaca-kaca hotel yang tinggi sehingga kalau jatuh kebal? Kan tidak. Semua yang melanggar fitrah itu ditakutkan ada kesyirikan di dalamnya. Termasuk minta bantuan jin. Ya kalau latihan terus, Bapak Ibu latihan memukul tembok. Anak saya itu 4 tahun. Wah, karena lihat kakaknya ikut pencak silat, itu ikut-ikutan. Awalnya wah nangis pegang mukul tembok. Tapi lama kelamaan, sekecil itu dia berani mukul tembok. Akhirnya mukul perut saya itu langsung wah keras. Itu bisa diolah. Kalau itu enggak masalah. Tapi kalau disilet terus enggak berdarah, ngapain belajar ilmu demikian? Begitu. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ini contoh real ya, Nabi Allah Muhammad SAW dibawa kafilah. Nah, setelah sekembalinya di Mekah, maka biasalah kembali Nabi sampai nanti sudah hilang banyak cerita tentang Nabi kecil itu sedikit sekali Bapak Ibu. Dan Nabi berdakwah di Mekah dan Madinah, apalagi prosesi dakwah akidah tauhid di Mekah itu tidak ada Nabi cerita tentang kehidupan kecilnya. Jadi banyak cerita malah di saat beliau di Madinah ya, sudah masuk ke syariat ya, lalu masuk ke mungkin fikih, adab dan seterusnya. Jadi saat dakwah akidah jarang bercerita, sehingga cerita yang muncul itu beberapa yang paling masyhur. Contoh ketika Nabi Muhammad SAW tidak menyukai kebiasaan orang jahiliyah yang mempertontonkan aurat. Ini Allah jaga dari segi yang terkecil Bapak Ibu. Contoh mempertontonkan aurat itu kalau zaman dulu orang-orang Quraisy kalau sedang gotong royong mengangkat beban dan seterusnya, itu kan masih pakai model baju kayak baju helai ya, ada yang sudah berjahit, ada yang tidak, disampirkan dan seterusnya. Kadang pas angkat-angkat berat itu helai yang bawah itu disampirkan oleh orang-orang tua di sana itu ke atas pundak sini. Jadi kalau ini sampiran set gitu kan, sampai terbukalah bagian bawah.
Jadi apunten mohon maaf, titit, pantat itu kelihatan. Kebiasaan membawa barang gitu, taruh atas bareng-bareng. Nah, itu Nabi muda ndak mau. Ih, gitu. Padahal syariat belum muncul. Gitu loh maksudnya. Sudah dijaga oleh Allah dari hal-hal yang sekecil itu. Dan Nabi ketika ditanya pamannya, "Loh, kenapa engkau ndak ikut?" "Saya tidak mau melihat itu," kata Nabi. Contoh lain yang dijaga oleh Allah di usia muda. Ketika ada kebiasaan orang-orang Quraisy kalau walimatul urus, acara pernikahan itu ada hiburan. Hiburan kalau dalam riwayatnya itu hiburan orang Arab jahiliyah apa, Pak? Biduanitanya itu tari perut. Nah, tari perut, perutnya menari-nari itu, ketak pusernya dan seterusnya. Nah, itu Nabi Muhammad muda diajak sama teman-teman sebaya gitu loh. Diajak. Intinya mau diajak ke sana, khusus untuk anak-anak pemuda boleh melihat hiburan itu kalau ada acara walimah, ada acara itu apa? Pesta pernikahan. Maka Muhammad diajak. Nah, ini cerita yang mantap sekali nih. Yang dimaksud Allah menjaga ya seperti itu. Jadi ketika Nabi Muhammad muda itu mau diajak, ya qadarullah Allah tetapkan ngantuk sama Nabi, tidur Nabi. Jadi teman-temannya itu datang cari Nabi, Nabi tidur. Nabi muda tidur. Nah, sekarang Bapak Ibu coba bayangkan, Iqbal di rumah ketiduran gitu ya. Atau pas main bareng di teras masjid, kula ketiduran. Teman-teman datang. Terus ada main badminton atau voli di lapangan Songgolangit. Coba apa yang dilakukan teman-teman Iqbal saat itu? Ngapain Bapak? Wah, kok tidur? Bangunkan kan? Tangi kondone meh voli, kan dibangunkan tuh. Dibangunkan terus berangkat. Ini tuh teman-teman Nabi itu segan. Nah, itu spesialnya sama Nabi kita muda. Jadi masih muda itu teman-temannya itu pekewo. Ya Allah, ya kok ya Allah, apa ya? Bahasa kita tuh ada penghormatan. Muhammad tidur gimana no? Mosok digugah. Nah, membangunkan selevel teman sebaya saja mereka segan. Sangat menghormati Nabi muda kita. Itu maksudnya. Kalau kita malah ditendangi, tangi, ayo voli kan begitu. Teman sebaya kok, ini Nabi kita penghormatannya sejak muda demikian. Wah, aja digugah. Aja, nggak usah digugah nih. Kapan-kapan we. Nah, itu dijaga Allah dengan tidur. Masih setelah terbangun terlambat Nabi. Berikutnya diajak lagi. Tertidur lagi Nabi. Sampai ketiga kalinya, ketika sudah siap-siap benar, tetap aja ditidurkan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad SAW muda mengatakan, jika sampai yang ketiga saya memang tidak bisa mengikuti acara tersebut, berarti saya tidak akan lagi untuk berniat berangkat ke sana. Itu artinya sejak muda aja Nabi sudah dijaga oleh Allah. Ini yang kami ceritakan, yang bukti-bukti nyatanya fakta bisa masuk akal. Tidurkan. Jamaah rahimani rahimakumullah. Nah, sehingga dari muqaddimah ini Bapak Ibu sekalian bisa memahami kajian kita ini lebih ke arah menyamakan persepsi cerita sejarah Nabi kita bisa masuk akal. Ketika sudah masuk akal, kita ghirah untuk mencintai Nabi semakin tinggi. Lalu setiap nilai-nilai akhlak yang kami ceritakan bisa Bapak Ibu bawa pulang dengan gampang. Insya Allah demikian. Maka disebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kenikmatan bisa bervisualisasi di sini membuat kita mungkin lebih merasa, Masya Allah, ini ada kesempatan untuk mengorek banyak kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini nanti kita potong lagi tentang kehebatan Nabi sampai disebut sebagai orang yang jujur, dipercaya, al-amin. Puncaknya ketika Ka'bah terkena terjangan banjir, ya, sampai rusaklah sebagian bangunan Ka'bah. Itu ada riwayat 2 kali rusak berat. Dan di masa Quraisy, di masa Nabi masih hidup, ada 1 kerusakan berat
yang dibenahi oleh semua suku, semua bani, dan ditutup dengan peletakan Hajar Aswad yang saat itu sepertinya akan memecah belah bani-bani di Mekah. Dan puncaknya ketika yang menentukan adalah pemuda bernama Muhammad. Yang masyhur riwayatnya, Nabi menghelaikan kain beliau, lalu semua pemimpin-pemimpin kabilah itu memegang bagian ujung-ujung kain Nabi, dan yang mengambil Hajar Aswad itu adalah Nabi Muhammad muda. Ini pemuda Bapak Ibu, sudah dihormati. Jadi kalau kita mau omong kosong, kalau Nabi Muhammad itu bukan nabi, itu beliau sudah orang penting di Jazirah Arab gitu. Sudah keturunan pemegang kunci Ka'bah, keturunannya Masya Allah, orang-orang yang dihormati. Kendelalah istri, nanti pertemuan kedua kita langsung loncat ke Khadijah binti Khuwailid. Ketemunya istri yang terhormat, yang dilamar oleh semua juragan-juragan di Mekah. Coba bayangkan, orang hebat Nabi kita. Kalaupun tidak diangkat menjadi Nabi, kita punya tokoh yang hebat. Sejak kecil, remaja, pemudanya dihormati di Jazirah Arab. Gitu. Jadi hebat, sudah diakui maksudnya. Sudah diakui itu Nabi Muhammad muda. Apalagi di Mekah. Terakui sebagai orang yang hebat, sampai pemutus kebijakan untuk menyelesaikan masalah peletakan batu Hajar Aswad itu dipegang oleh beliau. Coba kurang hebat apa Nabi kita? Ini belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang jadi masalah nanti kita bahas kenapa Nabi diperangi, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy ketika beliau mendeklarasikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu pertemuan ketiga insyaallah ketika beliau bertahanus di Gua Hira. Nah ceritanya kita urutkan begitu, sehingga kalau Bapak Ibu tahu begini, besok diajak keluarganya. Besok kita bercerita tentang perjalanan kedua saat Nabi sudah dewasa, dengan siapa, Maisyarah, lalu siapa yang punya kunci cerita di situ, Khadijah binti Khuwailid, sampai ke pernikahan Nabi Muhammad SAW. Baru cerita yang ketiga tentang diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul periode setelah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Karena waktu ini kami harus segera ke Karanganyar, jadi insya Allah habis ini kita langsung fokus doa. Doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana. Sudah ada sarapan. Itu doa yang baik ya Bapak Ibu. Dalam sebagian riwayat itu bukan doa dari Nabi. Kalau Nabi dahar, doa beliau apa? Bismillah, minum Bismillah. Tetapi semua doa yang baik, monggo. Bapak Ibu kalau mau doa, bayar utang, cicilan, anak jadi dokter, masa ada WA, Ustaz Tofel, Ustaz ini bahasa Arabnya biar cicilan lancar 7 juta itu gimana? Kan tidak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Jadi doa semua yang baik monggo. Tetapi yang jadi tidak baik ketika kita mewajibkan dan mengatakan qala Rasulullah, ini dari Nabi. Ini harus, kalau enggak doa ini engkau anu loh. Engkau, itu yang tidak diperkenankan. Yang membuat mungkin kategori bid'ah, ya, dolalah dan seterusnya. Semua itu awalnya mubah, boleh Pak, baik, selama tidak melanggar syariat. Tetapi kalau sudah ada tuntunan dari Nabi Allah Muhammad SAW, ya ambillah tuntunan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan sebentar? Alhamdulillah tidak ada. Ibu enggak ada? Alhamdulillah. Mungkin pertemuan selanjutnya kita lebih detail lagi, terutama perjalanan Nabi yang kedua, karena kita akan mengupas tentang tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya yang bisa masuk akal. Nanti bersama Maisyarah bagaimana, naik kuda bersama dia bagaimana, cerita Maisyarah tentang pohon yang menaungi Nabi Allah Muhammad SAW, tempat berteduh Nabi yang sekarang pohonnya masih ada. Ya, doakan untuk tahun depan kita bisa berkunjung ke situ, melengkapi foto-foto sejarah
perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.